Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sahabat Kristus, pada pagi hari ini saya akan lebih banyak untuk sharing pengajaran dan juga sharing tentang kehidupan yang kami alami. Jadi kalau mungkin sedikit panjang, tapi mudah-mudahan ini boleh jadi berkat. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita bersukacita. Sebenarnya apa ini maksud dengan bersukacita? Apakah orang kalau tertawa terus tandanya itu dia sedang bersukacita? Apakah kalau dia tersenyum setiap hari, kalau jalan kemana saja selalu nyanyi, hati yang gembira adalah obat, atau nyanyi, sungai sukacitamu mengalir dalamku, itu adalah orang yang bersukacita? Tidak demikian. Meskipun nyanyi, senyum, dan tertawa atau ekspresi apapun, itu adalah tanda orang bersukacita. Saya sering menjumpai pemimpin pujian yang bisa tertawa, nyanyi, bahkan melompat dan menari saat memimpin pujian di ibadah. Tapi setelah itu, hatinya jadi kembali sedih, gelisah, khawatir saat menghadapi kenyataan hidup. Padahal baru 5 menit ibadah yang dia pimpin itu selesai. Padahal baru 5 menit persekutuan doa itu bubar. Padahal baru 5 menit ibadah gereja itu berakhir. Seakan-akan dia sudah lupa semua dengan pujian dan penyembahan yang dia naikkan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bersukacita sebenarnya mengandung pengertian sikap hati kita yang kuat, tegar, dan tak tergoyahkan saat menghadapi masalah dan pergumulan apapun juga. Sekalipun kenyataannya kita sendiri belum tahu kapan dan bagaimana caranya masalah yang kita hadapi ini selesai. Dan saya setuju ketika Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau Rasul Paulus berkata, tertawalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, tertawalah. Saya termasuk orang yang akan memprotes kalau ada kalimat atau firman Tuhan seperti itu. Lah mengapa demikian? Orang punya masalah hidup kok disuruh tertawa. Orang punya pergumulan hidup kok disuruh tertawa. Berarti kan sama saja berpura-pura. Tapi ketika firman Tuhan berkata, bersukacitalah, itu artinya firman Tuhan mengajar kita untuk kita kuat, kita tegar, dan tidak tergoyahkan saat menghadapi masalah dan pergumulan apapun juga, sekalipun kenyataannya kita sendiri belum tahu kapan dan bagaimana caranya masalah yang kita hadapi ini selesai. Orang yang bersukacita tidak akan panik saat masalah menghampiri dirinya. Orang yang bersukacita tidak akan mengeluh saat kesulitan itu datang, dan tidak kecewa saat harapan hidupnya tertunda. Atau dia tidak akan menjadi kecewa kalau apa yang dia doakan tidak segera dipenuhi oleh Tuhan. Tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan apapun. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi kita ini kan manusia yang masih punya kelemahan dan kekurangan. Benar sekali, kita punya keterbatasan. Tapi jangan jadikan keterbatasan itu sebagai penghambat kita untuk melangkah dalam iman. Sebagai contoh, kalau ada seorang siswa sering datang terlambat ke sekolah. Dia terlambat karena rumahnya jauh. Apakah boleh dia terus-menerus menggunakan alasan rumah jauh itu untuk menutupi keterlambatannya karena dia harus datang ke sekolah? Mungkin boleh 1-2 kali dia bilang, maaf Pak, rumah saya jauh. Maaf Bu Guru, rumah saya jauh. Tapi kalau setiap kali terlambat alasannya rumah jauh, macet, ya lebih baik pindah sekolah. Cari sekolah terdekat dari rumah. Meskipun kenyataannya memang rumahnya jauh.
Tapi dia harus mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidak terlambat. Sukacita itu keputusan hati kita. Sukacita tidak tergantung pada perasaan dan emosional kita semata-mata. Tidak bergantung kalau ada hal yang baik, gaji naik, anak nurut, atau sesuatu yang menyenangkan maka kita bersukacita. Tidak. Sukacita itu keputusan hati kita yang tidak bergantung pada perasaan dan emosional hati kita semata. Sukacita pun juga tidak bergantung pada suasana atau keadaan yang kita hadapi. Ada uang atau tidak, bisa bayar tanggungan atau tidak, sakit atau tidak, dan berbagai hal yang lain. Kita bisa memutuskan, saya mau tetap bersukacita. Dalam situasi hidup yang saya hadapi, seringkali sebenarnya tidak kalah berat dengan orang-orang yang saya layani untuk sharing dan saya doakan. Ketika seseorang sharing merasa masalahnya berat karena tekanan ekonomi, saya pun sebenarnya juga tidak kalah berat. Kami juga ada dalam situasi yang pelik secara ekonomi. Tapi kami berusaha untuk sebaik mungkin tetap melayani. Sekuat mungkin kami tetap mendukung orang lain dalam doa dan pergumulannya. Sementara kami sendiri tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan langkah iman kami. Dalam situasi sakit, saya pun juga ada gangguan kesehatan yang menyiksa. Tapi saya tidak mau keterbatasan saya menghalangi iman saya untuk bertumbuh. Saya tidak lupa ketika saya dirawat di rumah sakit karena COVID. Saya masih terima sharing orang-orang yang dalam masalah dan pergumulan yang dihadapi. Sambil tiduran, saya masih melayani sharing, saya jawab WA. Bahkan saya masih sempat mendoakan yang dalam pergumulan keuangan dan dalam masalah keluarga. Bahkan yang paling unik atau bagi saya agak sedikit dalam tanda kutip menyakitkan, ketika beberapa orang minta didoakan supaya hasil tesnya negatif. Padahal saya yang mendoakan, hasil swab saya positif COVID. Dan saat itu saya ada di ruang isolasi sebagai pasien COVID. Ajaibnya, orang-orang yang saya doakan, mereka hasil tesnya negatif. Sementara saya masih belum keluar dari rumah sakit. Tapi saya tidak kehilangan sukacita. Meskipun saya tidak sedang tertawa, tapi hati ini kuat menghadapi setiap pergumulan hidup yang ada. Secara manusia, saya juga punya hak untuk mengeluh. Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu saat tunjangan saya di sekolah lancar. Uang pembayaran les juga ada. Dan banyak berkat dengan mudah bisa saya dapatkan saat itu ketika saya bekerja sebagai guru di kota Surabaya. Namun satu kali Tuhan panggil saya untuk komitmen melayani sepenuhnya, tanpa gaji, tanpa tunjangan atau honor dari lembaga manapun. Tuhan cuma membekali saya dengan semangat. Semangat itu pula yang ada pada saya sampai hari ini. Oleh karena saya percaya, Tuhan yang panggil saya, maka Tuhan yang pelihara. Dan tunjangan, gaji atau honor itu pada akhirnya saya terima dari lembaga yang bernama KS atau Kerajaan Sorga. Ada banyak hal secara manusia, saya ada dalam keterbatasan. Tapi saya tidak mau keterbatasan itu menghalangi langkah iman saya. Beberapa waktu ini laptop saya mengalami kerusakan. Servis sudah biayanya mahal, tapi belum selesai. Mestinya saya kecewa. Tapi dengan keterbatasan yang ada, saya masih bisa memberkati orang lain melalui sharing firman Tuhan, pujian penyembahan, dan kesaksian hidup. Padahal laptop itu sebenarnya sarana kerja saya yang utama. Saya harus cari pinjaman laptop. Saya tunggu sampai laptop tidak digunakan milik istri saya tunggu sore hari, saya kerjakan apa yang menjadi tugas pelayanan saya sampai tengah malam. Karena besok pagi, besok siang saya tidak ada laptop. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Sahabat Kristus, secara manusia, kami juga dalam kebutuhan keuangan yang sulit. Ada banyak kebutuhan dan tanggungan. Tapi betapa Tuhan itu baik. Saat semuanya sudah mepet, ngepres,
menipis dan bahkan minus. Ada saja pemeliharaan Tuhan yang kami alami. Hari Kamis yang lalu saya mestinya sudah tidak ada uang untuk membeli makan bagi anak kami dan bagi kami semua di rumah. Uang tinggal kurang lebih 50.000. Tiba-tiba siang hari ada seseorang datang mengirim 1 kotak ayam goreng. Isinya 5 potong ukuran besar-besar. Segera saya masak nasi. Siang itu kami bisa makan dengan puas, bahkan bisa untuk digunakan sebagai makanan, sebagai makan malam. Ya, malam harinya. Kami tidak perlu khawatir, nggak perlu keluar uang untuk beli makanan. Tuhan sudah sediakan secara ajaib. Minggu siang di tengah saya melayani doa dan sharing seseorang di rumah, seorang yang datang jauh-jauh ke rumah saya. Di tengah-tengah saya melayani orang ini dalam doa, dalam penguatan iman, tiba-tiba datang 2 kurir bergantian. Masing-masing mengantarkan kue dan minuman dalam jumlah yang cukup banyak. Kurir yang berbeda, pengirimnya berbeda. Tapi siang itu ditujukan kepada saya. Kami bisa menikmati makanan yang mahal dan belum tentu kami bisa membelinya. Tidak cukup sampai di situ. Kami juga mendapatkan voucher belanja sebuah minimarket. 2 voucher masing-masing senilai 50.000. Semalam kami belanja di minimarket tersebut. Saya bilang ke putri saya, yaitu Nara, saya bilang kepada dia, kamu beli apapun jajan sepuasmu. Apapun yang kamu suka, silakan diambil. Kita belanja bebas tanpa bayar, gratis. Dan dia begitu senang. Diambil snack, diambil super bubur, dan juga diambil es krim. Dia senang sekali bisa belanja demikian banyak. Saya dan istri juga ambil barang yang harganya menurut kami mahal. Belum tentu sehari-hari kami mau membelinya. Kapan lagi bisa belanja dengan gratis? Sukacita kita akan menentukan berkat yang akan kita terima. Kalau isi status media sosial kita berupa keluhan, kita mudah kecewa pada segala sesuatunya, rasanya nggak ada pertolongan, ya sudah, tidak akan ada terjadi mujizat, tidak akan ada keajaiban bagi hidup kita. Lalu bagaimana Pak supaya sukacita kita ini tetap penuh dan bertahan mengisi hari-hari kita? Tidak ada lain dengan menggantungkan diri pada Tuhan sepenuhnya, tidak kehilangan harapan dan penyerahan kita pada Tuhan, tidak juga melupakan keintiman dengan Tuhan setiap saat. Mungkin ada yang beralasan, loh itu kan Pak Oki, beda dengan saya. Mohon maaf, pergumulan kita boleh beda, tapi Tuhan kita sama, namanya Yesus Kristus. Dia berkuasa dan ajaib dan sanggup melakukan keajaiban dan pemeliharaan dan pertolongan tanpa terduga dan tanpa batas. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, ajari kami untuk memiliki sikap hati yang bersukacita sekalipun situasi di depan kami, kenyataan kami tidak menyenangkan. Tapi kami mau memutuskan untuk bersukacita. Dan kami percaya ketika kami bersukacita, yang artinya kami tetap tegar, kuat menghadapi situasi sesulit apapun. Tuhan pasti akan menolong kami, Tuhan pasti akan memelihara kami, Tuhan pasti akan membela kami, dan Tuhan pasti menyediakan keajaiban-keajaiban. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang bersukacita. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.